Maghrib Isya 15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah baru saja turun hujan. Seringkali hujan dianggap sebagai penyebab dari bencana. Duka yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara kita di 3 wilayah Pulau Sumatera, Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Semua kita prihatin, bahkan turut serta memberikan bantuan walaupun tidak dalam bentuk materi tapi dalam bentuk doa, harapkan agar supaya mereka bisa lebih tabah sabar menghadapi ujian itu. Saya ingin menyampaikan salah satu ayat yang berkaitan dengan bencana yang terjadi sekarang ini untuk kita renungkan bersama-sama di dalam surat Al-Isra, surah Al-Isra ayat 16, surat ke-17 ayat 16. Sebagaimana biasa kita akan awali dan bersama-sama membaca ayat ini terlebih dahulu untuk kita bahas. Tiada lain untuk memenuhi sunnah Rasulullah SAW agar kita bila ada kesempatan untuk membaca, kita baca karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa membaca Al-Quran itu sangat besar manfaatnya, akan berikan syafaat kepada orang yang baca di hari kiamat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Surat Al-Isra surat 17 ayat 16. Di samping keutamaan baca Al-Quran, setiap huruf hijaiyah yang kita rafatkan ditulis oleh Allah satu kebajikan, dan setiap kebajikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Bahkan orang yang membaca terbata-bata, alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u wa huwa syaqun alaihi, dengan terbata-bata itu dia mendapatkan 2 pahala. Pahala kesungguhannya walaupun belum fasih dalam mengucapkan lafaz-lafaznya, ada kesalahan, tapi justru diberikan pahala. 2 pahala. Yang pertama adalah karena dia membaca dan terbata-bata, itu saking semangatnya untuk membaca, dan kemudian pahala yang kedua adalah setiap huruf hijaiyah diberikan nilai 1 kebaikan dan dilipat gandakan.
Sedasar itulah dalam rangka memenuhi sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semuanya sudah siap. Kita akan baca bersama-sama lebih dahulu. Satu ayat saja ini, yaitu dimulai dan wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Ya, kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Biar witir. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Silakan dibaca terjemahannya. Siapa yang membaca? Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu adalah menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan dalam itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami, kemudian kami binasakan sang saudara. Ya. Wa idza, dan apabila aradna, kami berkehendak, kehendak Allah. Arada, iradah, salah satu sifatnya. Jika Allah berkehendak, kun fayakun, bisa jadi maka jadi. Di sini Allah yang berfirman, apabila kami berkehendak untuk an-nuhlika qaryatan, membinasakan satu qarya. Qarya itu bentuk tunggalnya, kalau jamaknya itu qura. Jadi Ummul Qura adalah nama dari kota Mekah, karena itu kampung yang pertama sekali ada di muka bumi ini. Ketika Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya mulai menempati di sekitar Ka'bah, maka kota Mekah disebutkan Ummul Qura, induknya, ibunya semua kampung-kampung di dunia ini, negeri-negeri. Apabila kami hendak membinasakan satu qarya, satu negeri, satu kampung, amarna, amar, kami perintahkan kepada mutrafiya, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Apa perintahnya? Supaya taat kepada Allah. Fafasaqu fiha, tapi mereka berbuat durhaka, tidak mau taat akan aturan Allah. Fahaqqa 'alaihal qaul, maka sepantas hak, maka berhak bagi dia ketetapan Allah, yakni hukuman akibat dari tidak mau mentaati
Allah Subhanahu wa taala. Fadammarna kami hancurkan haknya itu kepada negeri tersebut, kampung tersebut. Fadammarnaha tadmira, kami hancurkan, kami binasakan negeri itu, kampung itu sehancur-hancurnya. Itu. Ya. Jadi banyak orang bertanya-tanya tentang ulah siapa di balik bencana yang terjadi di Pulau Sumatera sekarang ini. Mungkin hampir core lah orang mengatakan itu, apalagi banjir ya, setinggi betis hingga sampai menutupi atap rumah, itu karena curah hujan yang terus menerus tidak henti-henti beberapa hari sehingga terjadi banjir seperti itu. Ya. Itu mestinya tidak boleh kita salahkan hujan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 18. Allah nyatakan wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin. Kami turunkan air hujan dari langit itu sudah ada ukurannya, biqadarin. Ya. Sudah ketemu ayatnya. Surat 23 ayat 18, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardi. Kata Allah, kami tempatkan air itu di bumi ini. Itu ya. Wa inna ala dhihabin bihi laqadirun. Kami mampu kok untuk menjadikan apa? Air hujan jadi tidak lagi ada tempatnya. Gitu. Coba dibaca terjemahan utuhnya. Dan kami turunkan air dari langit dengan suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Ya. Pasti kami berkuasa menetapkannya. Ya. Kami jadikan air itu menetap di bumi. Ya. Ada yang menetap di gunung, ada yang di lereng gunung. Di mana-mana air hujan itu Allah mengatakan sudah ada ukurannya. Kalau tidak tertampung dibikin selokan, kali-kali sungai-sungai besar sampai ke laut. Itu air hujan. Ya. Kalau kemudian terjadi banjir, ya, mungkin drainasnya yang kurang bagus sehingga bisa sampai masuk ke dalam rumah-rumah. Ya. Atau ya seperti sekarang tuh. Ya. Kayu-kayu gelondongan itu bisa juga sebagai penyebab terjadinya banjir atau meluapnya itu. Tapi asal usul kayu itu kan dari gunung. Apakah kayu itu ditebang sendiri oleh hujan? Kalau gelondongan, apakah itu juga digergaji sendiri oleh hujan? Tentu ada penebangnya, ada yang menggergajinya. Itu yang penyebab erosi kan. Yang jelas ketika musibah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Asy-Syura ayat 30. Surat ke-42
ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Wa ma asabakum min musibah. Sudah ketemu juga Pak Ahmad? Ustaz Ahmad? Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan tersebut. Karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah katakan berbanyak kamu lakukan itu sehingga terjadi musibah, Allah masih memaafkan kepada kamu. Tapi apakah yang terjadi di sana karena penebang hutan, penggergaji, ataukah penggali tambang, penggali pasir? Ya. Dibandingkan apa maishanya, berapa sih? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Isra ayat 16 tadi itu, amarna mutrafiha, orang-orang yang hidupnya apa? Di negeri itu. Guru-guru, dosen, atau guru besar gajinya seberapa sih? Apa dia termasuk yang mutrafin, yang hidupnya apa? Dibandingkan dengan yang gajinya puluhan juta, ratusan juta per bulan. Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk taat kepada Allah, tetapi mereka tidak mau taat. Dan kita ingin merenungkan ayat ini kaitannya dengan musibah yang terjadi di Aceh itu. Ya. Undang-undang Omnibus, Undang-Undang Cipta Karya, yang menggabungkan rencana undang-undang lainnya, termasuk undang-undang tentang pendidikan, undang-undang tentang kesehatan, perburuan, dan lain-lain, yang disetujui dalam satu pemungutan suara oleh badan legislatif. Ya. Yang kemudian mengatur tentang kepemilikan, diantaranya tanah-tanah milik, pengelolaan hutan, termasuk tambang. Apakah ini sudah sesuai dengan syariat agama Allah? Di mana hadis Rasulullah SAW dalam sabdanya mengatakan, an-nasu syuraka'u fi salasin. Kita semua ini, warga negara ini semuanya mempunyai hak yang sama terhadap 3 hal. Al-ma'u wal khala'u wan nar. Ma itu masjid Al-Ma yang di Masjid Sukasari itu. Masjid PDAM ya. Namanya Masjid Al-Ma, air. 3 hal yang kita semua bersyurakat, bersekutu, sama-sama memiliki. Yang pertama adalah air, yang kedua al-kala itu rumput, hutan. Dan yang ketiga adalah an-nar. Nar itu bukan khalidina finnar di dalam surat Al-Bayyinah tadi, tapi api. Sumber air, sumber api. Nah, kalau api kan tambang-tambang semua itu adalah sumber api. Dan kala ini hutan belantara. Itu adalah milik bersama, tidak boleh dialihkan kepada swasta. Tapi sudah diketuk palu oleh siapa? Oleh anggota legislatif yang kita pilih. Tangan-tangan ini juga termasuk punya andil dalam bencana yang tadi. Allah menyatakan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum.
Jangan-jangan kita yang memilih mereka juga termasuk punya andil dalam hal penyebab bencana ini. Karena ini pelanggaran hukum Allah, itu kan, fafasaqu fiha, mereka fasik, ya, melanggar aturan Allah. Jadi bukan hujan, bukan juga Allah sebetulnya, tapi tangan-tangan manusia itu sendiri yang merusak lingkungan, alam, dan sebagainya akibat dari sebuah undang-undang yang memberikan kebebasan orang memiliki, yang di dalam Islam tidak boleh 3 unsur yang dimiliki secara perorangan. Itu kewajiban pemerintah untuk mengelola dan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Karena itu milik bersama. Kalau diserahkan kepada satu PT misalnya, kan mungkin hanya untuk manfaat keluarganya, anak keturunannya saja, kita agak kebagian. Kalau diserahkan kepada satu organisasi tertentu, sekarang jadi fitnah kan tuh. Iya, sekarang jadi fitnah. Fitnah di intern organisasi itu. Maka Din Samsudin kata, serahkan aja, kalau Muhammadiyah sudah ada konsesi dengan itu, serahkan, kembalikan aja, itu jadi fitnah. Di pernyataan di media sosial baru-baru ini. Biarlah pemerintah yang mengelolanya semua, jangan diserahkan kepada swasta. Itu yang dalam peraturan apa namanya, hak guna bangunan. Kalau hutan-hutan itu, hutan-hutan itu tidak boleh dikuasai oleh partikelir. Kalau kita sekarang, negara yang bertanggung jawab untuk mengatur itu semuanya, dan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Hadis itu menyebutkan ada 2. An-nasu itu artinya manusia seluruhnya. Yang kedua itu al-muslimuna. Ya. Tapi cenderung untuk menyatakan an-nas, karena dalam sebuah negara itu di situ kan tidak hanya orang-orang muslim. Ada Yahudi, ada Nasrani seperti zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan itu an-nasu syuraka'u fi salasin, manusia seluruhnya bersekutu dalam 3 hal. Air, rumput, dan api. Air, api, dan rumput. Ya, kenapa dibatuk? Bismillah. Jadi yang membuat aturan ini yang bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala adalah mutrofin, orang-orang yang ya gajinya tidak seperti gaji guru itu. Kalau gaji guru kan tutup lubang apa? Tutup lubang gali lubang. Ya. Alias tidak mencukupi kalau dibandingkan dengan yang punya gaji. Kalau gaji komisaris berapa sekarang? 150 juta. Atau orang-orang hidup mewah ini, ya paling tidak yang lebih inilah kita kenal dengan apa istilahnya, oligarki. Ya. Hingga turunan ke bawahnya juga ikut-ikutan tadi tuh, setuju, ketuk palu atau tanda tangan, sah, sudah itu. Berlakulah menjadi sebuah undang-undang. Itu dirasakan tidak hanya di sektor pertanian kan, undang-undang apa tadi itu, undang-undang cipta karya itu. Kesehatan juga mereka merasakan itu. Pendidikan juga termasuk, dan lain-lainnya itu. Jadi sadaqallahul azim, Allah itu maha benar.
Kalau kemudian terjadi bencana itu akibat dari perbuatan manusia sendiri, dan itu dari segelintir orang-orang yang disebut dan mutrofiha. Mutrofin itunya orang-orang hidupnya, Pak. Haknya itu kembalinya kepada di negeri itu. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka bagaimana sikap seorang mukmin itu? Ya. Seorang mukmin harus meyakini bahwa kalau sudah terjadi seperti itu sudah takdir Allah. Kalau sudah takdir tidak bisa ditolak. Karena itu mukmin yang pertama sekali menyikapi bencana ini, ya qadarullah. Tapi tidak cukup di situ. Kita harus evaluasi, kita introspeksi diri kita. Apa yang salah pada kita? Bukan hujan yang salah. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala kita berprasangka buruk. Itulah mukmin yang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ajaban li amril mukmin itu. Kagum dengan urusan seorang mukmin. Inna amraha kullaha lahu khairun. Segala urusannya dihadapi selalu dengan sikap baik-baik. Wa in asabahu sarra syakara. Kalau datang musibah berupa as-sarra kelapangan, musibah juga tuh. Bencana, musibah seperti ujian. Dalam surat An-Nisa itu disebutkan dengan ujian kebaikan ataupun ujian yang buruk. Di surat Al-Anbiya ayat 35 atau 45 itu wa nabluhum bisyarri wal khairi fitnah. Bala di situ disebutkan. Ya. Kami akan uji kepadamu dan ujian asyarra itu yang buruk, dan yang kedua adalah ujian al-khair. Ya. 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 Surah Al-Anbiya surah 21 ayat 35 apa 45? 35. Ya. Ya, terjemahannya? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kami akan menguji kamu dengan kebaikan dan kebaikan sebagai cobaan. Ya. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Jadi manusia hidup ini hanya dua, antara ujian baik ataupun ujian buruk. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan orang mukmin itu kalau ujian itu berupa as-sarra kelapangan hidup, dia bersyukur. Dan kalau ujian itu berupa as-syarra as-sabar, dia bersabar. Tapi yang pertama harus disikapi adalah sikap ridho, rela menerima itu. Yang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lainnya disebutkan di sini, ya, inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala. Nablukum tadi. Besarnya pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang tertimpa bencana itu, pahala yang didapatkan bersamaan dengan berat ringannya musibah yang dihadapi. Kata Rasulullah, inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum.
Allah Subhanahu wa ta'ala kalau suka kepada satu kaum, ahabba, habib. Allah kalau cinta kepada satu kaum, dia menguji mereka. Faman radiya falahur ridha. Kalau dia ridho menerima takdir Allah, itulah balasannya. Sesuai dengan besar kecilnya. Nah ini. Bahkan dia meninggal dunia, itu syahid dunia. Ya. Waman sakhita falahu sukhtu. Tapi kalau dia terima bencana, menyikapi bencana itu dengan bersungut, ya, maka dia tidak dapatkan apa-apa. Yang dia dapatnya kesengsaraan. Ya. Sengsara di dunia, akhiratnya tidak dapat apa-apa. Karena itulah Rasulullah menyatakan laisa minna, tidak termasuk golongan kami, man latamal hududa wa syaqqal juyuba, orang-orang yang ketika kehilangan nyawa dia memukul-mukul pipinya, merobek-robek pakaiannya, wada'a bidakwal jahiliyah, dan dia berseru menangis dengan cara seperti itu, menyesali dirinya, memukul-mukul dirinya, menyengsarakan dirinya. Kata Rasulullah, laisa minna. Yang harus dilakukan oleh seorang mukmin adalah tadi, pertama, ya sudah takdir Allah, kita terima, kita sabar, tapi tidak cukup juga sampai harus berupaya untuk merubah diri. Merubah itu mulai dari pertama kesadaran, ini ada kesalahan kita. Mungkin tadi itu andil kita terkait dengan menusuka namanya atau tanda gambarnya, bisa termasuk itu. Istighfarlah kita banyak-banyak, bertaubat. Itu yang ringannya. Ya. Tapi kalau yang besar-besar itu yang tadi mutrafih itu, penyebabnya adalah orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Apakah dia sadar bahwa ini adalah sebuah pelanggaran terhadap agama Allah? Nah, perlu di situ. Perubahan itu harus dimulai dari perubahan itu, mungkin istilah bahasa syar'inya adalah bertaubat. Ya. Sadar akan perbuatan itu sebagai perbuatan yang melanggar hukum Allah, dosa, menyesali untuk tidak mengulanginya, dan menggantikan dengan kebaikan-kebaikan amalan yang lainnya. Ya. Kalau dalam bahasa syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau musibah, apakah ada orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Iya. Rasulullah ketika musibah dia malah mengucapkan alhamdulillah. Bentuk syukur itu kan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Itu kalau kita dapatkan yang baik. Kita ucapkan segala puji bagi Allah, dengan kebaikan yang Engkau anugerahkan kepada aku ini, mudah-mudahan amal saya lebih sempurna, lebih banyak lagi. Tapi kalau itu berupa musibah, alhamdulillah ya ala kulli halin. Itu Rasulullah SAW. Alhamdulillah ala kulli halin. Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, bertanya, wahai Rasulullah, itu hanya karena ketika itu lampu padam. Alhamdulillah ala kulli halin. Mengucapkan alhamdulillah. Iya. Setiap yang kita anggap buruk atau tidak baik yang kita hadapi atau kita alami itu, ya kita harus mengucapkan itu. Tapi kalau kita orang awam kan paling tidak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau
sampai mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin, tingkatannya sudah tinggi seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan ucapan alhamdulillah ternyata juga barangkali di balik musibah itu ada hikmah besar baginya. Kan itu juga. Nah, kita yakini bahwa musibah itu tidak akan terjadi kalau tidak karena izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dinyatakan juga oleh Allah dalam surat At-Taghabun, surat 64 ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbuhu. Surat 64 ayat 11. Sudah ketemu? Ya. Ayat 11. Hah? Surat 64. Suratnya surat 64. Ya. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan berpetunjuk kepada hatinya. Ya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satu musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi. Itu yang kita selalu ucapkan dalam doa di akhir salat, di usai salat itu, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, la mani'a, tidak ada yang mencegah kalau Engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi, menolong kalau Engkau mencegah. Musibah itu juga sama, tidak akan terjadi kecuali karena dan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barangkali itu sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Atau boleh jadi itu adalah hukuman. Kalau hukuman berarti akibat dari dosa. Tidak semua musibah ujian yang kita hadapi itu akibat dari dosa. Karena Rasul-Rasul Allah adalah manusia-manusia yang paling banyak menghadapi ujian ketika mereka berdakwah. Nah, karena itu saya juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qala Rasulullah idza arada Allah bi 'abdin khairan ajjala lahu uqubata. Itu tadi. Allah apabila menghendaki kebaikan seseorang, dia segerakan hukuman. Uqubat itu kan hukuman. Ajjala lahu uqubata fid dunya. Wa idza arada Allah bi 'abdihi asy-syarra, apabila Allah tidak menghendaki kebaikan terhadap seseorang, bahkan sebaliknya keburukan, amsaka anhu bidzambi, maka tidak mau diberikan peringatan, uqubah. Dosanya itu dibiarkan hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat baru diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tapi kalau dia cinta kepada kaum itu, ujian datang bisa sebagai penghapus dosa, asal ridho menerima, sabar. Nah, itu. Jadi harus menyadari itu dan kemudian
merubah. Kalau ini melanggar aturan Allah, dirubah, jangan sampai dilanggar lagi aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Ya. Apalagi musibah itu tadi kembalinya kepada takdir, sudah dari 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Apa saja yang terjadi di dalam diri kita sendiri, yang terjadi di muka bumi ini, semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum terciptanya alam semesta. Dinyatakan oleh Allah di dalam surat Al-Hadid, surat 57. Ayat 22. Ma asaba min musibatin, lagi gitu. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sudah ketemu Pak Ahmad? Sudah? Sudah 2 ya? Ayat 22. Setiap bencana yang menimpa di bumi, yang menimpa di dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kamu mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Dalam hadis disebutkan tentang sebelum terjadi, sebelum terciptanya alam semesta ini. Nah, lagi-lagi sering orang bersembunyi di balik ini. Ya sudah takdir, padahal tidak disertai dengan mengoreksi, mengintrospeksi diri. Nah, ya sudah takdir apa sih? Enggak, itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita kembali sadar, jangan lalu malah jadi pasrah, tidak ada upaya untuk memperbaiki diri. Jadi disinilah iman kepada takdir, iman kepada Allah dan segala sesuatu, juga iman bahwa aturan-aturan Allah harus kita upayakan untuk melakukannya sebaik-baiknya. Kalau tidak, maka ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah masuk waktu. Demikian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Ada pertanyaan? Azan dulu ya. Ya, silakan Ustaz Ahmad. Ya. Ya. Oh, Akbar.
لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة آتي محبا لله وسيلة فبعثه مقام محمودا الذي بعثته إنك لا تخلف الميعاد يا رب الإسلام دين ya kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Kalau tidak, sebelum kita akhiri, kembali saya mengingatkan bahwa kajian kita pada malam hari ini tentang tafsir surat Al-Isra ayat 16, yaitu bahwa salah satu penyebab datangnya musibah adalah ulah para mutrofin, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Juga dari kajian kita ini, sikap kita sebagai seorang mukmin itu kembali kepada Allah, berupaya untuk memperbaiki diri, masyarakat, lingkungan, semuanya, dan ya, kalau ada yang terkait dengan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, memang kewajiban kita untuk terus berupaya agar supaya kembali kita kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup kita akhiri dan bersama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.